Ada beberapa yang belum, tapi hari ini kita akan coba diskusikan kembali. Tapi hari ini saya tidak akan seperti yang kemarin memandu ide-ide satu persatu, tapi hari ini lebih ke presentasi. Jadi nanti yang akan presentasi saya beri kesempatan, kemudian yang sama sekali belum merancang begitu ini masih ada, nanti akan saya bantu untuk mencari ide. Baik, kita langsung mulai saja untuk hemat waktu. Apakah sudah terlihat layar saya, Bapak Ibu? Belum. Sudah, begini. Ya, sudah Ibu. Ya. Siap, siap. Nah, ini daftar Bapak Ibu sekalian dan rancangan kegiatan yang berwarna pink tua ini yang sudah mengumpulkan di Google Drive ya, Google Drive untuk rancangan yang final. Nah, untuk yang lain meskipun belum, tapi ada yang sudah mengumpulkan di rancangan yang kemarin, ada juga yang tidak mengumpulkan di kedua Google Drive, baik yang kemarin maupun yang final, tapi sudah bertemu dengan saya, sudah berinteraksi dengan saya. Nah, untuk yang belum mengumpulkan di bagian final, rancangan yang final, nanti silahkan setelah ini Bapak Ibu bisa mengumpulkan gitu ya, untuk yang rancangan final di Google Drive yang rancangan final. Kemudian maaf Ibu, tolong ke ataskan Ibu supaya kita lihat nama-nama itu. Ya. Oke, iya. Saya nanti akan cekkan satu persatu Pak Sidik. Jadi kita lihat ini. Kemudian begini nih yang kemarin. Gini ya, Pak Sidik sudah mengumpulkan tentang mengidentifikasi wilayah yang jumlah lidi itu. Sudah bisa kami rekam. Nah, untuk hari ini, mari yang sudah final, artinya baik yang sudah mengumpulkan, baik yang sudah mengumpulkan, dapat mana? Ya sertifikat ya untuk beli pulsa. Oh, baik. Yang sudah mengumpulkan maupun belum, tapi sudah memiliki rancangan final, mari saya beri kesempatan untuk presentasi dulu. Supaya yang lain juga bisa mengamati. Artinya rancangan yang sudah final. Yang sudah mengumpulkan di Google Drive yang final boleh, tapi yang belum asalkan sudah memiliki rancangan yang final juga boleh. Kita akan berjumpa, berdiskusi itu selama kurang lebih 100 menit. Jadi paling tidak nanti 1 jam ke depan atau 45 menit ke depan itu kita akan menyimak presentasi dari teman-teman yang sudah final rancangannya menjadi sumber inspirasi kita, dan nanti sisanya baru kita akan berdiskusi untuk teman-teman yang belum memiliki ide. Begitu? Mari silakan saya tawarkan dulu kesempatan yang ingin mempresentasikan siapa. Kalau sudah mengirimkan di Google Drive, maka saya memiliki filenya. Saya yang share screen tidak apa-apa, nanti Bapak Ibu yang mempresentasikan. Saya yang menampilkan filenya tidak apa-apa. Mari, silakan. Mohon tanya Ibu Monggo Kintan. Bu Rita, silakan. Iya, silakan Bu Rita. Iya, kemarin saya sudah menyampaikan, terus bagaimana Bu? Untuk saya sudah cukup untuk memberi kesempatan pada yang lain saja ya. Nanti saya kirimkan di final ya. Mari yang lain. Mungkin Bu Isti dan Bu Rita kemarin kan sudah kita detailkan, mungkin kita prioritaskan yang lain dulu ya. Nanti kalau masih cukup waktunya baru kita lihat milik Bu Isti dan Bu Rita. Mari Pak Sidik akan memulai. Terima kasih. Pak Sidik akan memulai. Mungkin karena kemarin baik, Ibu. Gimana? Pak Sidik akan presentasi. Oke, Ibu. Ya, saya tampilkan ya Pak Sidik ya. Ini
Gimana? Oh ya, baik. Maaf. Ya, karena ini kan kelas yang baru, jadi supaya menginspirasi teman-teman yang di kelas ini juga ya Pak Sidik ya. Terima kasih Ibu. Silakan. Bisa mulai Bu? Silakan Bapak. Selamat pagi kepada kita semua. Selamat pagi Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kintan yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil pekerjaan saya ini. Saya mengambil tentang desain aktivitas, yaitu pola bilangan segitiga. Di sini saya terinspirasi dengan segitiga Pascal. Lalu kita gunakan dalam deskripsi singkat kegiatan. Dalam kegiatan ini siswa diminta untuk mengamati pola bilangan segitiga pada gambar. Banyak lidi. Dalam hal ini boleh digunakan gambar atau boleh digunakan dengan model, langsung memakai lidi. Yang dipakai untuk menyusun gambar dari pola 1, pola 2, pola 3, dan pola 4, dan seterusnya. Lalu pola 4 masing-masing berapa lidi yang diperlukan untuk menyusun pada gambar tersebut. Menentukan jumlah lidi yang digunakan untuk pola ke-n. Artinya pola ke-n pola yang kesekian. Bisa pola ke-5, bisa pola ke-6. Yang penting siswa sudah memahami cara membuatnya, maka dia bisa menyelesaikan walaupun itu pola yang ke-n. Di sini ada gambar-gambar pola pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat. Yang saya uraikan di sini pola yang keempat. Pola keempat pada suku KN atau pada baris yang pertama, maka itu jumlah lidinya 3. Pola yang suku kedua, jumlah lidinya 6. Pola yang suku ke-9, pola yang suku yang ketiga jumlah lidinya 9, dan pola yang suku yang keempat jumlah lidinya 12. Kita bisa lihat. Lalu kompetensi yang pertama saya mengangkat siswa dapat menganalisa gambar atau model, menentukan jumlah lidi dalam setiap pola segitiga. Menentukan jumlah lidi dari pola segitiga dari suku KN atau dari pola KN, membuat pola segitiga dengan lidi. Pembelajaran luring, artinya dalam masa pandemi ini, mohon maaf untuk di Maluku pada umumnya dan untuk di SD 3 Mamala Morela, yaitu kecamatan Leitu, Kabupaten Maluku Tengah. Alhamdulillah syukur COVID tidak ada. Jadi kita masih bisa melaksanakan pembelajaran muka tapi terbatas, artinya tatap muka terbatas. Jumlah siswanya menggunakan 50%, artinya kalau siswa 20 maka kita setiap shift kita gunakan 10 orang dan jumlah jamnya pun terbatas. Jenis aktivitas akan laptop atau tidak menggunakan komputer. Muatan CT-nya sebetulnya hampir semua muatan bisa termuat, tapi yang kita angkat di sini yaitu algoritma sederhana dan pengenalan pola. Di situ abstrak pun akan masuk, karena di situ siswa bisa memikirkan nanti pola yang ke suku ke N anda sekian. Jadi itu pun juga pola abstrak. Terus mata pelajaran yang terkait yaitu matematika. Waktu yang dibutuhkan saya menggunakan 2 jam pelajaran, yaitu 70 menit. Alat dan bahan lidi atau gambar. Terus untuk setiap siswa nanti diberi lembar kerja dan alat tulis. Persiapan, menyiapkan lidi untuk menyusun pada pola segitiga, menyiapkan lembar kerja siswa sesuai dengan jumlah siswa. Kegiatan,
Yang pertama, kegiatan awal saya bagi menjadi 10 menit. Salam, berdoa, absen siswa. Persepsi di sini saya mengangkat tentang pengenalan pola bilangan. Kenalkan bilangan ganjil, bilangan genap untuk menuju ke pola bilangan segitiga. Kegiatan intinya saya bagi 50 menit. Yang pertama, guru memperlihatkan gambar atau model gambar pola segitiga yang tertera di sini. Terus siswa mengamati gambar pada segitiga, pola segitiga dari pola 1 sampai dengan pola 4. Guru membagikan lembar kerja siswa. Siswa ditugaskan menghitung jumlah lidi pada setiap pola atau gambar segitiga dan mengerjakan lembar kerja siswa. Yang kelima, dengan bimbingan para siswa menentukan pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga di sini yang dimaksud yaitu yang seperti tertera di pada yang pertama tadi. Bilangan segitiga. Sebetulnya ada jam makan jam. Sepuluh menit. Oh, maaf. Ya, ini 10 menit untuk jadi tes akhir itu untuk mengukur keberhasilan siswa. Terus kesimpulan atau rangkuman dan salam. Asesmen dilakukan dengan mengamati proses dan mencatat berdasarkan rubrik. Siswa dapat juga diminta melakukan asesmen mandiri berdasarkan rubrik. Refleksi pemaknaan, siswa mampu membuat gambar atau model pada pola segitiga dengan lidi. Siswa mampu menentukan jumlah lidi yang diperlukan dalam membuat gambar atau model pola segitiga. Siswa mampu menentukan urutan bilangan pola segitiga. Rubrik asesmen bisa kita lihat sendiri saja. Saya tidak usah untuk membacakan. Terima kasih Ibu, apabila ada saran atau pertanyaan dari teman-teman SD 3, artinya sekarang saya masuk di kelompok SD 3, maka saya persilakan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Sidik, menarik sekali rancangannya. Ini satu soal begitu ya, untuk 70 menit. Tadi disampaikan bahwa elemen city yang akan dikembangkan itu sebenarnya algoritma dan pengenalan pola plus abstraksi ketika mereka mengidentifikasi jumlah segitiga ketika jumlah lidi ketika segitiganya ke n gitu ya. Nah, sebenarnya ini apa? Kalau saya melihat elemen city yang kuat itu di pengenalan pola, ya, pengenalan pola. Pengenalan pola bahkan juga bisa dikuatkan dengan tambahan pertanyaan-pertanyaan. Jadi tidak hanya sekedar berapa jumlah ide yang diperlukan untuk gambar keempat, gitu kan? Itu bisa lebih cepat dikerjakan. Untuk durasi 70 menit ini bisa beragam kesempatan pengenalan pola bisa dieksplorasi. Misalkan berapa sebenarnya segitiga yang tidak perlu lidi? Ya toh, di gambar pertama itu kan 0, semuanya perlu lidi. Yang di gambar kedua segitiga yang bisa terbentuk tapi sebenarnya nggak perlu lidi itu yang mana? Ada berapa? Yang gambar kedua? Yang tidak perlu lidinya? Satu. Gambar ketiga. Satu ya. Iya, gambar ketiga segitiga yang tidak perlu lidi tapi bisa terbentuk berapa? Ada 3.
3, dan seterusnya. Gitu. Itu kan juga mengenal pola. Oh, kalau yang tidak perlu lidi itu kalau yang ada di antara 2 segitiga, misalkan demikian. Nah, itu kan mengenal pola. Kalau ada juga nanti bisa ditambahkan, jadi untuk satu kasus ini, satu problem ini, pertanyaannya ada beberapa, bisa 3, bisa 4, tapi berkaitan dengan pola, pengenalan pola. Misalkan, kalau satu tingkat itu segitiga yang dibutuhkan 1. Kalau 2 tingkat secara horizontal, secara vertikal itu segitiga yang diperlukan 3. Kalau 3 tingkat itu segitiga yang diperlukan berapa. Kalau 4 tingkat dan sebagainya. Itu kan juga mengenal pola. Kemudian untuk algoritmanya itu muncul di bagian mana ya Pak Sidik ya? Ya, artinya mengurutkan itu Ibu, mengurutkan secara sistematis. Memang yang saya tekankan itu adalah pengenalan pola, tapi di sini memang sedikit sudah tercakup yang saya katakan tadi, algoritma dan abstraksi tadi. Nah, yaitu pengurutan yang sistematis seperti pola 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dan urutan pola bilangan 3, pola bilangan 3. Itu yang saya maksudkan di situ. Baik, kalau algoritma itu kalau akan memang benar-benar dikuatkan, kita perlu sengaja, sebagai guru itu kita perlu sengaja mendesain kegiatan supaya kemampuan berpikir algoritmanya juga kuat begitu. Ini bisa diimprovisasi lagi, misalkan ketika harus membuat seperti ini. Mereka kan menyusun lidi betulan ya Pak Sidik ya? Iya Ibu, iya. Nah, apa yang perlu dikerjakan? Apa yang perlu dilakukan? Menyiapkan alat-alat bahannya, lidinya apakah dipotong sembarangan panjangnya? Tentunya kan tidak. Harus ada pertimbangan lidi dipotong sama dan sebagainya. Nah, itu yang perlu guru kasih kesempatan pada anak-anak. Coba kamu sebelum memotong-motong lidi, sebelum nyusun-nyusun lidi, buatlah rincian praktek kerja yang akan kamu buat, akan kamu lakukan. Misalkan ambil lidi yang panjang berapa, kemudian alat apa yang diperlukan. Penggaris, kalau tidak ada penggaris, gimana supaya panjang lidinya sama. Nah, mereka membuat langkah-langkah yang akan dikerjakan itu secara mandiri. Guru bisa mendampingi, tapi guru tidak memberi instruksi langkah pertama, siapkan penggaris, tidak seperti itu. Biar mereka mikir. Nah, itu nanti dengan begitu algoritmanya akan lebih kuat. Ya, begitu Pak Sidik ya. Tapi ini soal ini menarik dan satu problem bisa berbagai macam kegiatan dikemas. Tinggal divariasikan macam-macamnya itu tadi. Kalau akan menguatkan algoritma, mereka diminta untuk memikirkan urutan-urutan kegiatan yang akan mereka lakukan. Kalau mereka akan belajar mengenal pola, dengan soal ini berapa banyak lidi yang dibutuhkan untuk membuat pola keempat, itu juga bisa ditambah berbagai macam soal terkait dengan pola, juga akan lebih baik. Terima kasih banyak Pak Sidik untuk sharingnya. Sama-sama. Ya, mari kita ke yang lain. Ini jauh-jauh dari Maluku, sekarang kita ke lokal. Ganti-gantian ya, selang-seling ya. Maluku, Jawa, Maluku, Jawa, Maluku, Jawa gitu ya. Terima kasih Pak Sidik. Ini yang dari Jawa, mari silakan. Siapa yang siap? Bu Feni senyum-senyum nih, siap nih mesti nih. Boleh Bu Feni, sharing Bu Feni. Ini yang share saya atau? Kalau Bu Feni sudah siap dengan filenya, silahkan Bu Feni yang share. Kalau belum, saya yang share. Belum Bu, ini masih mencari ini. Ya, saya yang share. Sebentar, ini baru proses membukanya. Bu Feni, ini kemarin kalau saya tidak salah ingat tentang pola juga ya? Iya.
Pengenalan pola tapi dengan aktivitas. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oh, sebentar. Ya, mari Bu Feni. Nah, di sini saya aktivitasnya menemukan tangga nada melalui percobaan gelas seperti yang disarankan oleh Bu Kintan kemarin. Kemudian untuk di sini model pembelajarannya secara luring dan jenis kegiatannya unplug. Kemudian penguatan Siti yang terkait adalah pengenalan pola. Mata pelajaran terkait di sini adalah SBDP. Waktu yang dibutuhkan 2 jam dan alat bahannya gelas kaca, sendok, dan air. Kemudian anak waktu persiapan menyiapkan alat dan bahan. Di sini siswa menyusun gelas-gelas dalam sebuah barisan, kemudian mengisi masing-masing gelas dengan air dengan ketinggian air yang berbeda. Kemudian siswa mengetukkan sendok ke setiap gelas dimulai dari airnya paling sedikit hingga yang paling banyak. Kemudian siswa mengulangi kegiatan di atas tadi sampai mendapatkan urutan nada yang tepat. Nah, di sini asesmennya dilakukan dengan mengamati proses yang dilakukan dan mencatat dalam lembar kerja siswa. Lalu refleksi pemaknaannya, apakah siswa mengalami kesulitan sama melakukan kegiatan ini dan apakah siswa berhasil melakukan percobaan ini? Begitu, Ibu. Baik, untuk ini rubriknya ya. Ini kemarin yang akan ditekankan adalah ke pola ya, pengenalan pola ya. Nah, ini sudah menarik kegiatannya yang perlu dipertegas lagi supaya anak-anak benar-benar bisa belajar mikir tentang pola. Itu Ibu bisa menyediakan worksheet di sini atau pertanyaan-pertanyaan yang lebih mengajak mereka mikir tentang polanya atau refleksi pemaknaan ini ya. Misalkan kalau diisi separuh atau tinggi yang mana begitu loh untuk mengecek hasil aktivitas mereka. Kalau airnya diisi sedikit itu nadanya rendah atau tinggi. Kalau airnya diisi banyak itu nadanya rendah atau tinggi gitu. Bahkan setelah melakukan kegiatan bisa diberi soal evaluasi gitu. Jadi asesmennya tidak hanya mengamati saat mereka melakukan proses, tapi juga bisa diberi soal evaluasi. Misalkan kalau tadi mereka percobaan dengan gelas, kali ini soalnya adalah botol, Bu. Botol, gambar botol-botol yang diisi air 1/4, diisi air setengah, diisi air yang tinggi. Nah, setelah kamu melakukan percobaan tadi, coba lihat soal ini. Beri angka 1 yang nanti untuk urutkan botol mana yang menghasilkan tinggi paling nyaring, paling tinggi. Mereka diminta untuk memberikan angka. Yang paling tinggi itu angka 1, paling lebih rendah lagi angka 2, lebih rendah lagi angka 3. Jadi mereka mikir polanya itu, mengenal polanya itu jadi lebih mendalam. Ya, gitu ya. Jadi dengan hands-on activity, dengan aktivitas yang mereka lakukan, itu juga dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan, itu reflektif, tapi juga dengan asesmennya bisa menambahkan soal evaluasi tentang pola ini. Gitu ya, Bu ya? Iya, Bu. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Saya stop share. Ini bisa jadi kita saling menampung ide ya. Tadi kita belajar segitiga dengan lidi dari Pak Sidik. Kita belajar air yang berisi, gelas yang berisi air dari Bu Feni. Sekarang kita perjalanan ke Maluku lagi. Mari dari Maluku, sahabat-sahabatnya Pak Sidik, Ibu Hajar Malawat, Ibu Hajar Wael, Ibu siapa lagi? Mari. Loh ini Pak
SMP, Pak Agus ikut ke sini? Iya, Pak. Oh, nih SD ya. Ini SD, Pak. Ya, mungkin ini bisa dibantu dari panitia, Gracia. Ini Pak Agus ikut ke sini, Gracia. Bisa dibantu mengarahkan ke SMP? Pak Agus seharusnya di SMP. Oh, oke, sudah ya. Nanti malah rooming kalau ikut diskusi kita. Ini Ibu Sri ya, Ibu Sri juga sudah bergabung ya. Ibu Sri Herani ya. Kita akan lanjutkan dulu. Mari Ibu Hajar Malawat, Hajar Wael, atau yang lain, mari silahkan. Dari Maluku. Intan suaranya kurang dengar ya. Suara saya kurang keras ya, supaya saya keraskan lagi. Apakah sudah cukup terdengar? Ya, mari Bu Hajar. Saya tunjuk aja berarti ya. Bu Hajar Wael, mari. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Bu Hajar Wael, mari. Ibu yang presentasi atau saya yang tampilkan? Kalau untuk saya, Ibu saja dulu yang mungkin saya punya kemarin ada agak kekurangan, Bu, jadi minta dipresentasi ulang. Oke, ya. Saya yang tampilkan. Ibu Hajar Wael. Tapi kok ini namanya ada dua ya? Iya, Bu. Di sini Ibu Hajar Wael, di Zoom ini ada dua ya? Ibu, di laptop saya itu speakernya gangguan, Bu. Jadi saya pakai mikrofonnya di HP aja, Bu. Baik, ya, siap. Ini Bu, sudah terlihat ya? Ya. Silakan. Diceritakan, Bu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Seperti yang kemarin sudah diceritakan ya Bu ya, saya mempunyai mata pelajaran yang saya bawakan adalah SBDP tentang cara membuat mozaik. Deskripsi singkat kegiatan saya, dalam kegiatan ini siswa bekerja dalam anggota 4 orang. Untuk membuat gambar pola sederhana yang memandu salah satunya anggota tim mereka menyiapkan bahan untuk membuat mozaik. Di sini bahannya dibantu untuk menyiapkan dari sekolah juga, Bu. Untuk kompetensinya, komunikasi, terhubung, dan terlibat dengan orang lain. Orang lain diantaranya teman sekelompoknya, Bu. Berkolaborasi untuk merencanakan, melaksanakan, dan meninjau konstruksi dan kegiatan. Menjelaskan di sini artinya setelah teman menjelaskan atau menceritakan kembali apa yang mereka sudah kerjakan, Bu. Kemampuan berpikir dan model pembelajarannya luring, Bu. Jenis aktivitasnya aplat. Muatan ICT terkait dengan karena menyangkut SBDP, jadi pengenalan pola pada gambar. Maaf, Bu, dia tidak terkeras ini. Waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam atau 60 menit. Alat dan bahan untuk kelompok terdiri dari 4 orang itu biji-bijian yang kemarin sudah disebutkan tuh, Bu. Ada kertas 4A untuk dibuat pola gambar terlebih dahulu.
terus lem, pinset, pensil, kuas. Untuk tiap anak, lembaran kerja siswa, dan alat tulis. Persiapan, atur ruang kelas sedemikian rupa sehingga siswa dapat bergerak dengan bebas. Menyiapkan biji-bijian yang sudah disiapkan guru, menyiapkan lembaran kerja yang sudah ada pola gambarnya sesuai jumlah kelompok. Rincian kegiatan, pemanasan, memperkirakan kompleksitas algoritma 10 menit, yaitu beri salam, berdoa, absensi, pembuatan algoritma 30 menit, guru memperlihatkan gambar pola hiasan dan hewan, guru menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 4 orang, setelah setiap kelompok menetapkan posisi awal dan akhir, posisinya mungkin berdekatan atau berjauhan. Siswa ditugaskan menyusun biji-bijian pada pola bilangan. Maksudnya begitu, Bu. Asesmen, siswa mampu membuat gambar atau model pola gambar. Siswa mampu menyusun biji-bijian yang diperlukan dalam pembuatan pola pada gambar. Siswa mampu memisahkan biji-bijian berdasarkan pola gambar. Yang contohnya yang sudah dijelaskan kemarin berdasarkan dengan gambar yang Ibu sudah berikan kepada saya kemarin. Represi, identifikasi rangkaian, terus yang dicatat. Mungkin di sini Bu, saya kurang paham ya Bu ya. Masih kurang di sini Bu. Iya. Lampiran 1, rubrik asesmen. Siswa berbagi ide selama pemanasan. Jadi di sini nanti kita kasih centik cukup, baik, atau sangat baik. Asesmen mandiri. Di sini ya kita perlu bukti daripada hasil yang sudah dikerjakan oleh siswa. Mungkin itu saja yang dari saya, kurang lebihnya. Terima kasih Bu Hajar. Ini 2 komponen atau computational thinking-nya yang akan dikembangkan itu kemampuan mengenal pola dan algoritma gitu ya. Mengenal polanya itu berarti dari menempel biji-bijian sesuai dengan yang ada di gambarnya itu ya, petunjuk yang ada di gambar ya, kode-kode di gambar ya. Iya. Oke, nah itu berarti asesmennya bisa dinilai bisa menilai produk. Asesmennya rubriknya menggunakan rubrik penilaian produk. Misalkan ketepatan jenis biji dengan pola gambar gitu. Kemudian di sini yang perlu diperkuat itu sebenarnya proses algoritmanya. Algoritmanya itu muncul di bagian mana atau ini di ini ya. Mintalah siswa untuk memikirkan tentang membuat warna pada setiap pola gambar. Ini ya mungkin ya. Mulai dari situ ya Bu Hajar ya. Iya. Ini berarti mereka memikirkan cara tentang membuat warna pada setiap pola gambar. Membuat warna pada setiap pola gambar ini maksudnya bagaimana Ibu? Saya beri saja penjelasan. Mungkin gambar dari biji-bijian tersebut disusun sesuai dengan polanya. Oh, cara membuat tulisannya. Iya. Oke. Berarti mereka diminta untuk mengurutkan atau menuliskan langkah-langkah tentang cara membuat kolase dengan pola yang tepat gitu toh. Jadi supaya sesuai pola. Berarti itu algoritmanya bisa runtut di situ gitu. Untuk refleksi tadi yang masih dibingungkan terkait dengan refleksi, ini bisa dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan
tadi dari rancangan urut-urutan proses membuat kolase yang sudah kalian buat, adakah langkah yang itu keliru? Adakah langkah yang terbalik? Misalkan mereka nempel dulu atau milih biji dulu. Yang benar kan mereka milih biji dulu tuh, biji yang sesuai. Iya. Tidak terus nempel terus nanti dilepas lagi. Nah, itu untuk membantu mereka merefleksikan, memaknai proses algoritmanya. Ada tidak langkah kerja yang terbalik yang tadi kamu buat? Misal, pertanyaannya begitu. Lalu untuk merefleksikan kemampuan berpikir tentang pola, ada, Bu? Ya, misalkan ada tidak mereka diminta untuk mengoreksi milik teman, jadi ada tidak yang tidak sesuai dengan pola. Bagian mana tadi yang paling sulit ditentukan? Biji apa yang harus dipakai? Misalkan bisa ada 2 pertanyaan seperti ini. Gitu, jadi refleksi pemaknaan bisa dengan pertanyaan-pertanyaan. Tapi secara umum kegiatannya ini sudah tergambar seperti apa, tinggal difasilitasi dengan itu tadi. Petunjuk atau deskripsi kegiatan yang lebih spesifik ya. Misalkan tadi ketika algoritma itu anak-anak yang membuat langkah-langkah pembuatan mozaiknya itu tadi. Gitu Bu Hajar, itu paling mudah. Iya Bu, iya. Terima kasih. Bapak Ibu, kita akan melakukan diskusi dengan cara yang berbeda. Sekarang saya tidak akan memberikan banyak komentar, tapi saya minta bantuan Bapak Ibu untuk memberikan komentar teman sejawat. Gitu ya. Saling memberikan komentar. Nah, selanjutnya ini yang akan presentasi siapa? Yang teman-teman yang bukan dari Maluku, gantian. Siapa yang siap presentasi? Mari. Tunjuk lagi nih. Tunjuk ya. Ibu-ibu semua yang di Jawa sini. Ibu Tati, Elizabeth Tati. Yes, selamat pagi. Selamat pagi Bu Elizabeth. Siap presentasi? Selamat pagi. Ya. Siap ya. Nah, nanti mohon mohon bantuannya untuk Bapak Ibu yang lain memberikan komentar, masukan. Supaya Bapak Ibu juga belajar untuk peka dengan computational thinking. Gitu ya. Silahkan Ibu Elizabeth, saya yang menampilkan atau Ibu sendiri menampilkan, mari. Bu Kintan saja yang menampilkan ya. Oh ya, saya buka dulu. Soalnya saya pakai HP di laptop. Elizabeth tadi. Oh ini. Sudah terlihat? Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Saya di sini membuat selamat pagi. Kurang lebih hampir sama dengan mosaik ya, karena saya membuat montase. Jadi nama aktivitas adalah membuat montase. Yang kedua adalah kompetensinya siswa dapat membuat montase. Muatan CT-nya adalah unplug dengan dekomposisi, yaitu siswa memilih sebuah cerita montase yang mereka akan buat, misalnya cerita kegiatan sekolah, cerita kegiatan di rumah, cerita kegiatan di masyarakat, bahan apa yang akan dibutuhkan, alat, dan apa saja yang dibutuhkan. Dan muatan CT-nya adalah algoritma atau menyusun langkah-langkah montase dengan benar, dan muatan CT pola, yaitu menempel seperti diberi gambarnya itu pohon misalnya warna hijau, diberi warna awan warna biru,
tanah warna coklat atau hitam. Seperti itu. Terus yang keempat, mata pelajaran terkait yaitu SPDP kelas 4. Dengan muatan waktu yang dibutuhkan 2 jam, seperti yang saya langkah-langkahnya, jam 7 sampai jam 7:05, siswa mencatat dan mendengarkan tugas dari guru. Jam 7:05 sampai 8:45, siswa menyiapkan alat dan yang dibutuhkan, yang dipersiapkan sebelumnya. Ini seharusnya sambil juga sudah menempel, Ibu. Jam 8:45 sampai 9, siswa mulai kegiatan memotong gambar sesuai dengan tema yang mereka pilih yang sudah dipersiapkan. Alat dan bahannya berupa bahan 1, kertas kuarto, gambar dari majalah atau koran yang sesuai dengan tema. Yang kedua adalah alat seperti gunting, lem, dan pewarna untuk menambah cantik montase tersebut. Persiapan 1, siswa dibagi dalam kelompok. 2, mengatur tempat duduk. Yang ketiga, mulai memotong gambar yang sesuai dengan tema. Yang keempat, menempel gambar yang sudah dipotong. 5, menghias montase agar menarik dengan warna. Rincian aktivitas. Siswa dapat membuat montase dengan langkah-langkah yang sudah mereka susun. Asesmen. Dalam kegiatan ini dapat diamati dan dinilai saat berkegiatan. Yang ke-10, refleksi dengan pertanyaan, yaitu 1, sebutkan urutan-urutan yang kalian buat dalam membuat montase. Yang kedua, kegiatan apa yang dialami, kesulitan apa yang dialami dalam membuat montase. Yang ketiga, senang atau tidak senang dalam membuat montase. Itu yang Bu Kintan yang dapat saya buat untuk tugas ini. Baik, terima kasih Bu Tati. Mari Bapak Ibu yang lain bisa memberikan komentar. Gimana ya yang lebih menguatkan Siti-nya gitu? Silakan. Terima kasih. Pak Sidik, silakan. Terima kasih. Itu yang pertama, karena ini SPDP seperti yang teman saya tadi itu belajar tadi. Kalau menurut saya ditampilkan model gambarnya nanti sehingga kita punya gambaran itu bentuk mosaik atau montase itu bagaimana. Lalu tolong ini muatan situ di atas itu ditulis sudah Ibu dekomposisi lalu di bawah tulis algoritma. Kita di sini mana yang mau dikuatkan di situ. Jadi dekomposisi atau algoritma. Untuk lebih jelasnya menurut saya kita harus menampilkan gambar atau model yang ada sebagai arbiter. Memang bagus, tapi kalau itu digunakan di Maluku tidak cocok Ibu, karena jam 7 di sini masih pagi sekali. Maksudnya jam 7 di sini masih pagi. Saya supaya bisa digunakan untuk umum, misalnya untuk pemanasan atau kegiatan umum misalnya berapa menit, lalu waktu yang digunakan misalnya untuk SD 2 jam berarti 2 kali 35 menit sehingga bisa digunakan untuk maaf Ibu. Jadi kalau digunakan di Maluku itu masih pagi sekali di jam 7 sama saja dengan jam 5 di situ Ibu. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Oke, jam 7 di sini, di situ sudah jam berapa Pak gitu ya. Baik, tadi masukan Pak Jam 7 WIB mungkin ya. Oh iya, jam 7 WIB. Ya, itu masukan Pak Sidik tadi. Kalau ini akan muncul dekomposisi, algoritma, pola, ini perlu diberi penekanan yang lebih kuat. Kalau akan diharapkan ketiganya muncul gitu ya. Atau kalau yang lain itu akan nanti dulu, ditunda dulu, maka bisa fokus ke 1 atau 2
Tapi sebenarnya kita juga bisa 3 begitu ya, 3-3-nya muncul. Hanya saja kita perlu benar-benar memfasilitasi kegiatan supaya mereka mikir itu betulan gitu. Itu masukan dari Pak Sidik. Saya tunggu masukan dari yang lain lagi sebelum saya memberikan komentar. Terima kasih Pak Sidik. Ini kayaknya yang laki-laki saya sendiri nih kayaknya Ibu. Memang Pak, ini berbahagialah Bapak menjadi guru paling ganteng di room ini. Mari Bapak Ibu yang lain, ibu-ibu yang lain, cari ibu-ibu yang lain untuk memberikan masukan ke Bu Tati. Bu Tati jangan sedih loh, ini kita belajar bersama gitu ya. Jadi terima kasih Pak Sidik. Iya, diberi masukan itu kan sebelum terlanjur melakukan kita malah punya rancangan yang baik gitu. Mari ibu-ibu yang lain, adakah masukan untuk Bu Tati? Oh, dihemat. Nanti lagi ya, saya beri masukan untuk Bu Tati berarti. Terima kasih. Terkait dengan muatan sitinya, kalau akan mengembangkan 3 ini, bagus. Nah, dekomposisi tadi mereka memilih cerita yang spesifik sesuai dengan minat mereka begitu ya. Kan fenomena di kehidupan sehari-hari itu kan ada banyak. Lalu mereka membreakdown atau memilih fenomena yang lebih spesifik, mau tentang kegiatan di rumah dan sebagainya, itu termasuk dekomposisi. Tapi yang perlu disadari betul adalah di sini di awal siswa diberi pemahaman bahwa cerita yang akan dibuat montase itu aktivitas kalian sehari-hari. Nah, mereka proses memilihnya, aku mau memilih aktivitas di sekolah, itu mereka yang memutuskan. Tapi ide besarnya adalah aktivitas sehari-hari. Nah, kalau tidak ada ide besarnya atau permasalahan besarnya, mereka akan bingung yang didekomposisi itu yang apa. Dekomposisi itu kan mengurai. Yang akan diurai itu apanya, itu mereka akan bingung. Atau contohnya problem yang bisa diberikan, misalkan kalian nanti akan membuat montase tentang kegiatan di malam hari. Nah, kegiatan di malam hari itu kan bisa macam-macam. Mereka bisa membreakdown berbagai macam kegiatan di malam hari. Ada yang setelah makan malam, ada kegiatan di luar rumah, di dalam rumah. Mereka saat itu prosesnya membreakdown. Mereka diminta untuk merinci dulu kegiatan di malam hari itu apa. Kalau ini kan kegiatan sehari-hari ya. Kegiatan sehari-hari mereka itu lokasinya di mana saja. Mereka diberi worksheet, diberi LKS untuk merinci dulu. Lalu setelah merinci kegiatan mereka itu apa saja, di mana saja, mereka melingkari salah satu kegiatan yang akan mereka pilih. Kegiatan di sekolah. Oke, berarti nanti montasenya berkaitan dengan topik kegiatan yang ada di sekolah. Itu sudah belajar untuk dekomposisi, membreakdown menjadi hal yang dari hal yang besar ke problem yang kecil-kecil. Kalau kegiatan di sekolah itu apa saja toh? Gitu. Lalu mereka misalkan diminta untuk menggambar dulu. Jadi nanti montasenya itu bukan gambar dari guru. Karena ini udah kelas 4 ya. Mereka bisa gambar sendiri pola montasenya itu. Dengan gambar yang sederhana. Pak, maaf. Montase bukan dari gambarnya bukan dari pola Bu Kintan, tetapi kita memotong dari majalah yang sudah ada atau koran yang sudah ada, seperti gambar orang menyapu. Kita misalnya gabung-gabung memberi cerita. Iya, digabung-gabung. Ya, mereka berarti memilih sendiri gambar-gambar yang sesuai dengan topik mereka itu toh. Nah, itu juga proses dekomposisi di situ. Berarti kan memilih objek-objek yang penting dari setting yang mereka pilih. Misalkan aktivitas di sekolah. Mereka tentunya akan cari mungkin bangku, gambar kursi, gambar papan tulis, gambar sosok ibu guru gitu toh. Nah, itu proses dekomposisi. Gambar sekolahan mungkin background-nya. Gambar sekolah ya. Ya, betul, itu proses dekomposisi.
Kemudian ini dekomposisinya bisa kuat. Algoritmanya bisa juga, hanya saja tadi otoritas untuk menyusun langkah-langkah ketika membuat montase itu diserahkan pada anak. Tidak guru menyiapkan ini, anak memotong ini, tidak. Terserah mereka mau motong dulu, mau cari korannya dulu baru motong, atau mau motong dulu baru cari koran, terserah mereka merancangnya gitu ya. Di situ kemampuan algoritmanya itu berkembang nanti. Waduh, kok saya mau potong dulu ya? Ya apa yang mau dipotong gitu kan? Bingung nanti. Oke, ini yang nggak logis ini, diubahlah sama dia. Jadi itu bahkan kita tidak berkewajiban memberikan rincian waktu kamu punya 15 menit untuk memotong. Tidak, terserah. Kalian buat montase ini 2 jam. Dalam waktu 2 jam itu, atur langkah-langkah kegiatan supaya kalian selesai. Nah, itu yang menentukan strategi urut-urutan itu nanti kan algoritmanya itu mereka sendiri yang atur strategi itu. Percayakan pada mereka, 2 jam waktunya. Ada mungkin yang 2 jam itu cuma bingung nyari gambar, toh? Ya, kenapa kok bisa begitu? Karena proses algoritmanya nggak beres. Dia di proses algoritma itu hanya mungkin nulis mencari gambar, tidak spesifik, berlari ke perpustakaan, mengambil koran yang edisi lama, misalkan, cari koran yang ada gambar apa-apa-apa. Nah, kalau itu tidak detail, ya mereka akan gagal di situ. Gitu. Jadi itu untuk membantu algoritmanya. Kemudian membuat polanya bisa menempel-nempel ini sesuai dengan karakteristik gambarnya. Begitu Bu Tati. Ini bisa jadi situ yang menarik sekali. Iya, bisa jadi situ yang menarik sekali. Oke. Lanjut. Ini kita satu lagi lah yang presentasi sebelum nanti kita tanya-tanya yang lain. Siapa yang akan presentasi? Dari Bu Hajar Malawat atau Bu Gambar Malawat? Mari. Bu Hajar Malawat atau Bu Gambar Malawat? Bu, ini kembar ya? Kembar ya Ibu ini? Enggak ya? Kok seperti kembar? Bu Gambar Malawat, silakan mau presentasi. Masih mute. Gimana Bu Gambar Malawat? Mau presentasi? Pak Sidik satu sekolah dengan Bu Gambar ya? Iya Ibu, jadi saya kontrol tadi kan tidak kelihatan itunya Ibu. Saya lihat Ibu. Iya. Ya. Bu Gambar Malawat akan presentasi, mari. Iya kan? Iya, 10 menit itu. Oh, mungkin belum siap ya. Yang lain, mari dari sini yang akan presentasi siapa? Bu, Ibu semua ini. Itu teman saya semua Ibu. Itu Ibu Ajwail, Bu Gambar, Ibu Hajar Malawat. Itu semua satu kelas dengan saya Ibu. Iya. Pak Sidik tunjuk temannya yang disuruh presentasi siapa? Saya tadi sudah tunjuk, tapi mereka melawan semua. Supaya yang kalau yang nunjuk teman sendiri itu nanti masalahnya dengan Bapak bukan dengan saya. Nah kali ini, ayo Pak Sidik, tunjuk Pak Sidik. Bu Gambar, Bu Hajar, mari. Ibu Hajar? Ya Ibu ya. Asik. Pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang. Iya Ibu. Milik Bu Hajar.
Saya share ya screen-nya. Nanti Bapak Ibu yang lain mohon untuk memberikan komentar. Di sini ada pertanyaan. Gitu ya. Silakan. Iya, Ibu. Sudah, Bu. Silakan Ibu aja. Ya, Ibu. Saya ini masih belum paham tentang Siti, Ibu. Jadi tugas yang saya bikin ini apa adanya, Ibu ya. Terus di sini aktivitasnya cara membuat cara membuat kincir angin dari plastik, Ibu. Terus deskripsi singkatnya dalam kegiatan ini siswa dapat bekerja yang beranggotakan 2 orang. Siswa mengenal kompetensi inti mereka dalam komunikasi dan pemikiran kritis, serta kompetensi guru mereka dalam formulasi ide. Lalu kompetensinya komunikasi, terhubung dan terlibat dengan orang lain, berkolaborasi, dan menjelaskan tentang cara membuat kincir angin. Lalu kemampuan berpikir, siswa dapat berpikir kritis. Formulasi ide, menemukan ide dalam menambah ide orang lain, artinya dia bisa memberi ide kepada orang lain. Ini model pembelajaran luring, mata pelajarannya IPA. Waktu yang di 1 jam, Bu. Alat yang dibutuhkan atau bahannya botol plastik, gabus, berkas tutup botol, lidi atau sumpit, dan gunting. Lalu untuk kerjanya, lembar kerja siswa dan alat tulis. Persiapannya, atur ruang kelas sedemikian rupa sehingga siswa dapat bergerak dengan bebas. Lalu kita memakai kuncian kegiatan. Mintalah siswa untuk memikirkan tentang tugas yang diberikan, lalu siswa berdiskusi dengan kelompok yang temannya itu, Ibu. Terus pembuatan algoritma, atur siswa menjadi kelompok terdiri dari 2 orang, lalu langkah aktivitas. Kita mengarahkan kepada siswa untuk cara membuat kincir angin dari plastik. Yang pertama, kita mengarahkan anak untuk menggunting botol plastik menjadi 4 bentuk persegi, lalu membuat 4 sayatan sepanjang baling-baling plastik, atur agar jaraknya sama, lalu masukkan baling-baling ke dalam setiap sayatan tersebut. Ya, pasang sumpit atau lidi di bagian tengah gabus, kemudian kincir angin siap digunakan. Itu saja, Bu. Ya. Ya, asesmennya dengan kegiatan ini siswa dapat mengamati atau memproses cara membuat kincir angin, lalu siswa dapat diminta untuk membuat atau membuat contoh mandiri berdasarkan rubrik yang diberikan, Bu. Ya, itu saja, Ibu, mungkin dari saya. Terima kasih, Bu Hajar. Mari ya. yang
ibu-ibu yang lain, mari silakan memberikan komentar. Ini bagaimana ya supaya algoritmanya kuat. Ini secara umum kegiatannya menarik dan sering kita lakukan, tapi bagaimana supaya computational thinking-nya itu kuat gitu. Mari, ada masukan? Saya, Bu. Boleh, Bu Rita, silakan. Terima kasih. Ini dari desain Ibu Hajar ya? Iya, Bu. Iya, Bu, mohon sering memberi masukan. Ini kegiatan ini menarik. Cuma tadi aktivitasnya aktivitas itu bukan caranya, Bu. Sabar. Bu Kintan, mohon dibuka bagian aktivitas, Ibu. Oh ya, ya. Ini Bu Hajar juga sedang memproses speakernya, Bu. Sebentar. Aktivitas yang ini? Iya. Ya. Yang atas, paling atas. Oke. Mana ya? Ini. Paling atas. Nah, nama aktivitas. Iya. Ya, dari nama aktivitas itu kegiatan. Jadi bukan cara. Mungkin baik membuat kincir angin begitu saja. Lalu anak-anak bisa memilah sendiri. Kincir angin tidak dibatasi dari plastik karena masih banyak bahan yang bisa digunakan, misalnya dari kertas atau dari bambu dan lain-lain. Mungkin kalau mengajak anak untuk berpikir kreatif ya, membuatnya dari apa begitu. Lalu untuk refleksi. Bahan dasar ya. Untuk refleksinya mungkin ya. Refleksinya tidak perlu panjang-panjang begitu, Ibu. Cuma bagaimana anak-anak melaksanakan kegiatan itu. Perasaannya ketika berkreasi membuat kincir angin itu mesti mereka akan menemukan temuan-temuan baru di dalam prosesnya. Misalnya, ya, perasaannya bagaimana? Barangkali mereka punya ide-ide baru untuk lebih mengembangkan dari macam-macam kincir angin itu. Ide-ide baru. Lalu manfaat mereka apa dalam kehidupan sehari-hari bisa ditanyakan kepada anak-anak. Jadi kalau refleksi lebih kepada apa yang dialami oleh anak-anak sepanjang pembelajaran itu, ya tidak perlu panjang-panjang menyampaikan tujuannya. Mungkin tambah dari saya itu gitu saja, Ibu Kintan. Iya, baik. Terima kasih, Bu Rita. Refleksi itu pertanyaan-pertanyaannya bisa membantu anak memaknai pengalaman yang sudah terjadi, gitu ya. Baik. Menarik sekali masukan dari Bu Rita mempertajam proses refleksinya ya Ibu Hajar ya. Jadi kalau refleksi itu anak-anak itu jadi mikir, tadi itu aku tuh sudah melakukan apa toh, apa artinya itu semua begitu. Sehingga pembelajaran itu tidak selesai begitu saja tapi membekas dalam benak atau dalam pikiran mereka. Kemudian tentang algoritmanya, kalau guru sudah menuliskan langkah seperti ini, gunting botol, buatlah 4 sayatan, masukkan baling-baling, pasang sumpit, kincir angin siap digunakan. Ini berarti yang beralgoritma itu gurunya. Iya toh? Ya, anak-anak belum punya kreasi. Anak-anak belum belajar algoritma dengan baik. Nah, ketika mereka memang akan dibantu untuk belajar algoritma, maka ini semua seperti ini, harapannya ini datang yang merumuskan, yang membuat langkah ini anak-anak. Itu yang kami sampaikan kemarin ketika dengan Ibu Kristi.
kegiatan bisa sama-sama membuat kincir angin, tapi ada yang city, ada yang tidak city. Yang city itu kalau mereka benar-benar belajar, misalkan mau belajar algoritma, ya sudah, berarti kan problemnya adalah gimana ya membuat kincir angin dari bambu, misal. Gimana ya cara membuat kincir angin dari plastik? Berarti mereka yang merumuskan cara-caranya sendiri. Misalkan, berarti di sini pembuatan algoritma, atur siswa menjadi kelompok yang terdiri dari 2 orang. Lalu mintalah siswa membuat rancangan atau membuat langkah pembuatan kincir angin secara runtut dari awal hingga kincir angin siap dipakai. Nah, cukup seperti ini, meminta mereka membuat langkah-langkah atau urutan proses pembuatan kincir angin secara runtut. Nah, yang langkah-langkah ini nanti setelah jadi, misalkan mintalah siswa menukarkan langkah-langkah yang dibuat ke kelompok lain. Lalu kelompok lain memberikan komentar, memberikan masukan, memberikan komentar, mana yang belum pas, mana yang sudah pas. Dengan seperti ini, kemampuan yang atas tadi berkembang. Misalkan tadi ada kemampuan ini, menganalisis dan mengkritik. Nah, berarti bisa mengkritik karya orang lain dengan baik, menemukan ide, dan menambahi ide orang lain. Nah, ini juga bisa tercapai. Kalau tadi ada proses penukaran, ini ya, langkah-langkah ini. Misalkan, jadi tidak perlu ada ini, tapi cukup memberikan waktu pada mereka untuk membuat langkah-langkah sendiri, lalu ditukar ke teman lain, dicek langkah-langkahnya betul apa enggak. Nanti teman lain bisa jadi, loh, udahlah, betul, terserah kamu aja, betul. Padahal ada yang kebalik. Nah, itu kan juga berarti yang lain belum belajar algoritma dengan baik. Gitu ya, Bu Hajar ya. Baca. Aduh, semoga mendengar suara Baca. Ya, semoga dengar ya. Oke, semoga dengar. Bapak Ibu, waktu kita tinggal setengah jam lagi, saya akan memantau dulu. Ya, Ibu, makasih. Maaf, sedikit gangguan. Iya. Saya akan maaf Bu, sedikit. Ya. Saya akan menyapa ini teman-teman Bapak Ibu yang belum terekam progresnya. Sebentar, saya share screen lagi. Artinya yang kemarin itu bukan kelas saya, tapi juga belum mengumpulkan rencana di Google Drive. Di sini Ibu Siti Maisarah apa Siti Khalifah ya yang di sini ya? Ibu Siti Maisarah ya. Bagaimana Ibu Siti perkembangan untuk rancangannya? Apakah sudah ada ide? Bisa saya tuliskan di sini? Saya diberi cerita tentang idenya supaya saya tulis. Mari Bu Siti. Mungkin bisa diceritakan rencananya akan mengembangkan kompetensi apa atau elemen Siti yang mana, kegiatannya apa, begitu? Bu Siti? Ya, Ibu.
Siti, selamat pagi. Pagi-pagi, Bu. Oh ya, Bu Siti, memiliki rencana apa, Bu? Setelah selesai nanti, setelah workshop selesai, mudah-mudahan kita bisa mengembangkan kepada anak-anak kita. Selama ini kita di SD kita itu belum melaksanakan seperti ini. Masalahnya saya ini di sini belum. Bu, bisa lebih keras lagi suaranya? Maaf. Maaf, ini suaranya kayak kurang keras kan, Bu? Iya, kurang keras Ibu. Kurang dekat dengan mikrofon mungkin. Iya, mungkin Ibu bisa menceritakan ide kasarnya dulu. Kalau belum ada detailnya, silahkan menyampaikan ide kasar untuk kegiatannya. Mudah-mudahan setelah ini, Ibu, setelah selesai workshop ini, kita akan kembangkan itu anak-anak didik kita. Ya, contohnya apa, Bu? Cara mengenalkannya contohnya bagaimana? Selama ini, Ibu, kita belum melaksanakan SIP ini, Ibu. Iya, tidak apa-apa. Belum melaksanakan tidak apa-apa. Semuanya juga belum, Ibu. Tapi punya ide apa? Ini tadi teman-teman yang lain sudah punya ide. Ibu punya ide apa untuk melaksanakan? Supaya kalau tidak dipikirkan dari sekarang, besok juga belum tentu bisa melaksanakan dengan lancar begitu. Jadi mumpung ketemu saya, mumpung ketemu teman-teman yang lain, kita saling belajar, saling berbagi. Punya ide apa? Mungkin kita nanti kegiatannya itu, ya. Saya itu di sini akan mengembangkan pembelajaran di mengenal karisma itu. Saya bantu dulu. Jadi mengenalkan Siti itu ada berbagai macam dengan unplug dari kemarin sudah kita geluti. Kalau plug dengan internet itu bisa dengan mengerjakan soal-soal Bebres, tantangan Bebres gitu ya, Bebres challenge, atau melakukan percobaan dengan virtual lab misalkan. Kalau yang unplug itu bisa macam-macam, bisa dengan puzzle, bisa dengan soal-soal tadi seperti Pak Sidik contohkan soalnya, bisa dengan membuat proyek. Membuat proyek itu seperti yang Bapak Ibu yang lain contohkan, montase, kolase tadi. Ibu Siti punya ide apa? Topiknya saja. Topiknya dulu atau gambaran kegiatan supaya nanti kita bantu merumuskan lebih detail. Misalkan kolase, menempel di bijian. Menempel. Ya. Kelas berapa Ibu ini? Biasanya kita lakukan kelas 2 SD. Oke, kelas 2. Menempel apa Ibu? Bijian pada pola gambar. Menempel gambar. Biji-bijian pakai pola gambar. Oh, menempel biji-bijian pakai pola. Siapkan teknik. Biasanya kalau satu atau dua itu siapkan polanya. Oke, terima kasih. Biasanya anak-anak kelas 2 nempel biji-bijian pakai pola tertentu. Supaya Sitinya masuk, gimana Ibu memfasilitasi Sitinya? Supaya ini tidak terjadi lagi praktek-praktek yang biasanya. Benar-benar aktivitas ini mengenalkan computational thinking. Menempel biji-bijian tapi bisa computational thinking. Gimana caranya? Ada ide? Kita memintakan orang tua. Waduh, suaranya kecil ya, Bu. Bu Siti, suaranya itu kecil sekali. Atau mungkin hanya saya yang bermasalah, Bapak Ibu yang lain bisa mendengar suara Bu Siti tidak?
meminta bantuan orang Kecil lain. banget. Memang kecil sekali Ibu. Oh ya. Oh, Saya tidak mendengar. Oke. Suaranya, Bu. Oh, mikrofonnya saya kira kurang dikeraskan volumenya. Ini ya. Kalau akan menempel biji-bijian sesuai pola, itu bisa mengembangkan dua kemampuan Siti. Tadi seperti yang dicontohkan tadi, entah itu bisa mengembangkan kemampuan berpikir algoritmanya atau kemampuan anak dalam mengenal pola. Hanya saja nanti kalau algoritma ya paling gampang tadi di anak-anak membuat ini sendiri, langkah-langkah kegiatan sendiri tadi ya, paling gampang, contoh yang gampang. Kemudian untuk pengenalan pola, biji-bijiannya itu bisa Ibu beri clue, misalkan setelah biji kacang hijau 2, habis itu jagung 3. Setelah itu kacang hijau 3, biji jagung 4. Setelah itu kacang hijau 4, biji jagung 5. Nah, itu kan jadi membuat tidak harus dengan pola gambar, tapi menempelkan dengan pola-pola urutan seperti itu juga bisa. Atau dengan manik-manik, ya, manik-manik warna-warni. Begitu Bu Siti. Jadi harapannya nanti biji-bijian yang ditempel itu tidak sekedar Ibu memberikan gambar lalu anak menempelkan biji-bijian di atas gambar itu, tidak, tapi dengan misal urutan-urutan tertentu, gitu ya. Setelah biji kacang hijau, jagung, kacang tanah, balik lagi ke kacang hijau, jagung, kacang tanah, dan seterusnya. Gitu Ibu Siti ya? Ya Ibu. Oke, nanti tolong rancangannya didetailkan lagi seperti teman-teman yang lain, lalu dikirimkan ke Google Drive, atau kalau tidak bisa dikirimkan ke panitia. Atau dikirimkan ke saya juga boleh. Melalui chat ini juga boleh. Begitu. Yang final kemarin kan? Iya, yang final itu. Ya ada tulisannya di final itu ya. Iya, yang belakang ada tulisannya final. Oke, Bu Siti Maisaro sudah saya rekam idenya, tapi perlu dimatangkan kembali. Selanjutnya, ini ada Ibu Sri Herani. Selamat pagi Ibu Sri. Bu Sri Herani. Bu Sri. Bu Siti, mohon maaf di mute suaranya. Ya. Bu Sri. Oh, masih mute Ibu? Ternyata masih mute. Bisa di-unmute dulu Ibu suaranya, Bu Sri Herani. Oh ya, sudah. Oke. Ya, selamat pagi Ibu. Selamat siang ya, selamat pagi. Iya, dari SD mana Ibu? Sama dengan Ibu Maisaro, SD Impres Samal M. Oh ya, daerah mana? Daerah Seram Utara Timur Kobi. Daerah Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah. Oh, dari Maluku, ya. Maluku Iya. Tengah, Maluku. Berarti ini teman-temannya Ibu. Iya. Ibu Hajar dan Mbak Siti. Iya, satu sekolahan Bu. Iya. Oke. Ya, temannya Ibu Nurul. Nah, Oke. kita punya kendala sama Bu, sama Ibu Maisaro. Sama aja Bu yang tadi itu. Soalnya kan pelaksanaannya belum, jadi kita baru mulai yang menempel biji-bijian. Iya, kalau Ibu Sri Herani mengajar kelas berapa Ibu? Kelas 6. Kelas 6. Oke, kelas 6. Wah, kelas 6 ini malah sudah ini ya, sudah mikirnya sudah
berpikir yang lebih kompleks gitu. Iya, Bu. Iya. Kelas 6 itu topik yang anak-anak sukai yang mana, Bu? Itu mereka paling senang itu apa? Itu Bu, menempel ini yang biji-bijian juga, Bu. Masalahnya kan kita belum selama ini belum pelaksanaan, jadi masih setara, masih pengenalan itu. Iya. Sebentar, kalau kelas 6 itu kan topiknya beda-beda. Masa nanti kelas 2 nempel biji-bijian, kelas 6 nempel biji-bijian lagi. Mereka nanti tidak ikut-ikutan, Bu. 6 tahun di sekolah nanti nempel biji-bijian terus. Habis nanti bijinya di Maluku. Ya, ini Bu, itu mereka sukanya itu apa? Yang paling senang itu misalnya dari kertas. Kita buat bubur. Oh iya, bubur kertas. Itu di kolase, terus gambar peta dulu, lalu ditempelkan kertas itu ya, Bu. Peta daerah mereka mana? Paling suka itu. Iya, peta daerah mana, Bu? Yang biasanya di ini. Peta daerah mana itu kita Maluku dulu, pengenalan Maluku dulu kita. Iya. Daerah Maluku dulu, baru daerah lain. Oke, kalau peta, anak-anak kelas 6 belajar peta, itu biasanya apa yang mereka pelajari? Apanya? Yang mereka pelajari itu pengenalan mereka itu, maksudnya itu pembagian wilayah. Setelah itu ibu kota kabupaten, terus setiap kecamatan itu dari mulai jadi peta Maluku tuh mulai ibu kotanya, setelah itu kabupaten, terus setiap kecamatan. Jadi dibagi-bagi, Bu. Oh, berarti tingkat kabupaten? Iya, masih Maluku dulu, tingkat provinsi, kabupaten. Ya. Lalu sampai desa-desa tidak? Desa belum. Belum ya. Berarti mereka belajar kabupaten, tentang kecamatan nama-nama dulu, kabupaten, kecamatan di Maluku Tengah. Iya, di Seram Utara Timur. Iya, di Maluku Tengah ya. Wah, ini tuh bisa menarik. Tapi khusus. Tapi gimana? Enggak apa-apa, tapi gimana? Cerita dulu, nanti saya bantu. Tapi cerita dulu, Ibu. Supaya saya bisa membantunya. Itu kita tentukannya, maksudnya kalau sebenarnya kan buat pilihan buat anak-anak, tapi ini saya kasih khususkan buat Maluku untuk pengenalannya. Nah, lalu saya suruh mereka itu siapkan itu bahan-bahan saja, dan khususnya kertas dari koran bekas atau majalah. Nah, lalu mereka buat itu lemnya itu dari papeda. Oh iya, dari papeda. Iya, dari papeda. Lemnya itu ya. Iya. Nah, seperti kalau di sini mereka bikin sendiri, diproses sendiri. Buat lemnya dulu, setelah itu, nah baru kertasnya itu akan hancurkan di air, ya dikasih basah dulu. Mereka buat itu kan polanya sudah digambar di atas di triplek itu ya, Bu ya. Mungkin belum terlalu cara-caranya belum, tapi anak-anak sudah kelas 6 ya, mereka sudah bisa, walaupun kita kasih gambaran ya sedikit, tapi mereka sudah bisa masuk ke dalam cara-caranya itu, Bu. Ya begitu, makasih. Iya, terima kasih Bu Sri. Sebenarnya kalau mengajarkan computational thinking itu tidak harus ngajak anak membuat proyek-proyek gitu, Bu. Tidak harus. Iya, itu bisa ajak anak mereka belajar ini tadi kabupaten dan kecamatan di Maluku Tengah itu bisa masuk city-nya dengan cara misalkan mereka memberikan gambar peta Maluku Tengah, ya. Mereka gambar, lalu mereka buat bendera-bendera kecil begitu. Jadi dari potongan-potongan kertas warna-warni, nanti mereka akan tempel atau saya beri contoh ya, Bu ya. Iya, Bu ya. Bentar, saya cari potongan kertas dulu. Nah, misalkan seperti ini.
Nah, iya, Bu. Ya, mereka punya potongan kertas kecil-kecil, lalu ini lidi. Ini saya karena nggak punya lidi, nggak siap lidi, jadi saya pakai pulpen ini ya. Lalu mereka di sini, kalau warna hijau, itu nanti ditulis dengan nama kecamatan. Kalau warna pink, itu nama kabupaten. Misalkan seperti itu. Lalu di bawah lidi itu, mereka kasih apa? Tanah liat atau kasih plastisin itu ya, malam itu ya. Tempelkan di gambar peta Maluku mereka. Itu sudah Siti, mengenal pola. Oh, kalau yang bagian kecamatan, aku harus kasih warna hijau. Kalau yang bagian kabupaten, aku harus kasih warna pink. Itu yang sederhana. Jadi Bu, saya mau tanya dulu Bu. Jadi boleh. warna itu pilihan anak apa yang kita tentukan? Boleh mereka pilih sendiri. Iya. Lalu bisa mereka kemudian baca dulu. Tapi sebelumnya mereka harus baca dulu toh. Baca dulu peta Maluku. Lalu mereka harus tuliskan mana yang kabupaten, mana yang kecamatan. Itu proses dekomposisi. Iya toh. Nah, dari kegiatan sederhana-sederhana itu pun bisa itu. Jadi tidak harus kegiatan yang membuat yang rumit-rumit. Kalau mau ada kegiatan yang rumit-rumit tadi, oke, tidak apa. Kalau anak-anaknya senang, anak-anaknya lebih bisa belajar dan gurunya siap, tidak masalah. Tapi Siti itu bisa mulai dari hal yang sederhana. Ibu ajak anak-anak untuk bermain puzzle. Wilayah Maluku Tengah itu sudah mengajarkan mereka untuk Siti, belajar Siti. Ibu jadi nggak print, perlu yang itu lagi Bu ya? Iya, Ibu print peta Maluku Tengah, lalu Ibu gunting-gunting per kabupatennya, lalu mereka buat itu kan jadi puzzle ya sebenarnya sudah ya. Iya, mereka susun per kabupaten itu. Lalu itu kan sudah belajar menyusun toh. Lalu kecamatan-kecamatan tadi Ibu minta kasih bendera-bendera kalau kecamatan itu ada di kabupaten yang sama. Misalkan seperti itu. Ya. Atau untuk matematika malah sudah bisa ini, matematika bisa dengan seperti contohnya Pak Sidik tadi, berapa lidi yang diperlukan. Jadi kerjakan soal-soal yang bisa belajar pola atau bisa belajar urutan-urutan langkah, begitu algoritma. Jadi ini tadi dari membuat peta tadi bisa macam-macam kegiatan yang dibuat. Tinggal dibuat rinciannya ya Ibu ya, dibuat tadi seperti saya contohkan itu tadi, atau dibuat yang lain juga akan lebih baik. Ya Bu Sri, semangat Bu Sri. Ya, makasih dan Bu Siti bisa saling diskusi. Oke, Bu, makasih. Ini siapa lagi ya yang di kelompok ini? Ibu Farida. Ibu Ida ya, udah kok ya Ibu Ida toh. Bu Farida itu Bu Ida toh? Kemarin sudah Ibu. Ibu Farida sudah, saya cek dulu yang. Oh, ini ada Pak Ngadiono. Selamat pagi Pak Ngadiono. Di sana masih pagi sih nggak siang ya? Iya, selamat siang ya. Selamat siang Pak Ngadiono. Pak Ngadiono ini dari kemarin ada di Zoom ini, tapi kok suaranya tidak terdengar ya? Halo Pak Ngadiono? Oke lah. Ada? Tidak? Oke, ternyata tidak. Baik, Bapak Ibu, ini yang sudah saya rekam untuk hari ini. Memang ada sama sekali yang anggota kelompok 3 ini yang tidak muncul begitu ya, tidak apa-apa. Silahkan nanti rancangannya dikirimkan di Google Drive yang final gitu.
masih ada waktu 8 menit. Mungkin saya ingin bertanya kesimpulan kegiatan kita dari yang kita peroleh hari ini. Ibu-ibu, bapak dapat insight apa, dapat pengalaman apa, atau bisa menyimpulkan apa? Pembelajaran Siti itu yang bagaimana? Saya harus buat apa supaya pembelajaran saya Siti? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan? Bu Ida nih, sudah standby. Terima kasih Bu Kintan. Iya. Banyak sekali ilmu yang baru yang saya dapat. Terutama untuk Siti ini memang secara tidak sadar mungkin saat kami mengajar kami sudah melakukannya, kami sudah mempraktekannya, tapi kami tidak menyadari bahwa kami sudah melakukan hal tersebut, ilmu baru dari Sanata Dharma tentang Siti ini, dan saya lebih tahu, lebih mendalami bahwa Siti ini bisa dipraktekkan atau bisa kita lakukan sebagai guru untuk pemberian materi ke anak, untuk berinteraksi dengan anak itu dari hal-hal atau materi-materi sederhana. Jadi saat saya sebelum mengikuti Zoom ini, saya pikir itu Siti ini sesuatu yang kompleks ya, yang sulit, yang nanti apakah bisa kami praktekkan, kami aplikasikan untuk anak-anak, terutama saat pandemi ini memang susah ya, untuk harus bagaimana kita memberikan materi ke anak supaya anak benar-benar bisa menyerap dengan baik. Itu memang banyak sekali materi ada beberapa materi yang memang harus tatap muka, tetapi karena kami dipaksa ya harus daring, kami harus bereksplorasi, harus berimajinasi ya, mengoptimalkan fasilitas yang ada di sekolah maupun yang kami punya untuk memberikan yang terbaik melayani anak-anak, terutama untuk perkembangan karakter mereka itu juga harus dipikirkan. Jadi tidak melulu hanya akademik saja. Jadi dari Zoom ini memang saya banyak mendapatkan sesuatu yang baru. Ternyata tidak hanya materi yang sulit, yang kompleks, yang materi sederhana, bahkan kami sudah mungkin tidak sadar juga sudah melakukannya saat kami tatap muka dulu, bahkan ada mungkin yang saat daring juga sudah melakukannya. Terima kasih untuk ilmu yang berharga, ilmu yang baru buat kami, sehingga kami akan lebih mengeksplor diri kami untuk lebih baik melayani anak-anak. Itu saja Bu Kintan dari saya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih Bu Ida. Ya, jadi sebenarnya sering ya, materinya itu sederhana dan sering dilakukan, hanya saja Bu Hajar, mohon maaf saya hanya saja Bu Hajar, mohon maaf di mute dulu Bu Hajar, ya hanya saja itu tidak kita benar-benar rancang untuk Siti, dan Sitinya itu baru icip-icip. Ya, kalau kita mau masak soto, rasa sotonya itu baru wanginya saja, rasanya belum soto, gitu ya. Nah, tapi kita juga 2 hari ini kita belajar bagaimana tuh cara benar-benar Siti itu kuat. Ternyata dari kegiatan yang sederhana perlu diberi ruang, perlu diberi kesempatan, perlu diberi waktu, perlu ada skenario supaya anak-anak bisa mengembangkan keterampilan berpikir komputasional. Yang lain, mari satu lagi mungkin bisa menyimpulkan apa dari 2 hari ini sebelum kita kembali ke room utama. Ibu, selamat siang Bu. Selamat siang Ibu, silakan. Dari saya ini Bu, saya mau sedikit tanya tentang Siti ya. Iya. Apakah kami di Maluku bisa mengerjakan Siti ini seperti RPP gitu Bu? Oh, artinya Sitinya bisa dimasukkan ke RPP begitu? Iya. Iya, bisa.
Sangat bisa begitu ya. Jadi tinggal nanti Ibu masukkan kegiatan ini di RPP. Untuk lebih mudah lagi di RPP itu juga Ibu beri tanda CT gitu atau pengembangan kemampuan berpikir komputasional atau computational thinking, diberi tanda itu supaya ketika melaksanakan itu Ibu ingat lagi ini CT, berarti aku harus melatih proses berpikir gitu. Begitu Bu Hajar, sangat bisa. Ini ya ada dari Ibu ya, Bu Rita, silakan Bu Rita. Saya sudah menuliskan di chatting ya Bu untuk kesan-pesannya, kesannya ya. Oke ya, pembelajaran sudah kita lakukan, yang sudah kita lakukan itu terlengkapi dengan CT yang kami peroleh di workshop ini. Kadang kita lupa, terlalu mendikte anak-anak. Kebebasan belajar waktu-waktu yang lalu bisa jadi belum dimiliki anak-anak. Dengan CT ini, kita bisa memberi peluang anak-anak untuk membangun sendiri pengetahuan mereka yang akan selalu mereka ingat. Betul sekali, jadi pemberian otoritas ini ya. Kadang gregetan sekali, nggak bisa-bisa toh, atau ini keburu waktunya habis nih belajarnya. Sudahlah kalian belajar ini, kerja soal ini. Nah, kerja soal boleh, tapi ya soal-soal yang CT begitu ya, bukan soal-soal yang hafalan. Nah, CT ini silahkan nanti diimplementasikan sekali lagi dengan cara yang sederhana, supaya apa tuh sebenarnya anak-anak kita itu belajar untuk berpikir menyelesaikan masalah mereka sendiri-sendiri. Tidak menjadi anak-anak yang penurut, mudah menerima hoax, ya toh. Jadi mereka melakukan sesuatu itu ada dasarnya, ada alasannya, begitu. Wah, ini tinggal 1 menit lagi. Saya mengucapkan terima kasih banyak, Bapak Ibu. Kita sudah berinteraksi intensif 2 hari ini. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan luring ya. Mana tahu suatu saat saya ke Maluku Tengah, saya mau telepon Ibu Hajar Malawat, Pak Sidik, Ibu Hajar Wael, Ibu Sri Herani, Ibu Siti Maisaroh, saya telepon ya besok kalau saya ke Maluku ya. Iya, di samping telepon di Maluku, telepon di Tuban bisa Bu. Oke, kita kembali ke room utama sekarang. Semoga semuanya sehat-sehat dan sukses selalu ya. Iya. Mbak Gracia, ini